warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini tentang sumber hukum Islam. Pertama, sumber hukum Islam itu seperti yang anak ketahui itu ada 3: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Itu ya di atasnya ya, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kita akan membahas yang pertama adalah Al-Quran. Seperti kalian ketahui, Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang utama, yang pertama dan utama. Sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Jadi secara istilah Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu maksudnya adalah berangsur-angsur ya anak-anak Ibu. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidak dinamakan Al-Qur'an, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Qur'an sendiri memiliki keistimewaan. Ya, seperti kalian ketahui ya, Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia Al-Quran itu merupakan pengetahuan-pengetahuan atau wahyu yang merupakan pengetahuan-pengetahuan yang dituangkan Allah ke dalam jiwa Nabi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk di dunia sehingga memperoleh kebahagiaan di akhirat. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian itu contohnya membeli HP, yang mengeluarkan buku petunjuk penggunaan HP itu perusahaan HP itu kan. Tidak mungkin misalnya kalian beli HP taunya perusahaan mobil yang ngasih buku petunjuknya, itu kan tidak mungkin. Jadi begitulah, karena Allah yang menciptakan manusia, yang tahu bagaimana petunjuk ya penggunaannya atau petunjuk agar kehidupan manusia itu bisa selamat di dunia maupun di akhirat, itu adalah yang menciptakan kita, yaitu Allah. Allah memberi petunjuknya dengan Allah menurunkan wahyu kepada melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu berisi petunjuk. Kalau kita mau mengikuti petunjuknya, kita bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau tidak, ya seperti tadi, kalian pakai HP tidak sesuai petunjuk penggunaannya. Jadi apa yang terjadi? Jadi HP itu bisa lebih cepat rusak, HP itu bisa hang, HP itu bisa ya macam-macam lah ya. Nah, seperti itu. Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab sesuai dengan bahasa penduduk negeri Mekah dan sekitarnya untuk memudahkan mereka mengerti dakwah dan seruan serta peringatan yang ditujukan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Bahasa Arab itu sendiri merupakan bahasa yang sudah tua yang masih eksis sampai saat ini. Artinya bahasa yang dipakai pada masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam masih sama dengan bahasa yang dipakai saat ini. Bahasa Arab juga memiliki kosakata dan perbendaharaan yang sangat luas dan banyak sinonim yang menakjubkan. Bahasa Arab memiliki kemampuan menampung informasi pada huruf-huruf yang singkat. Jadi karena Rasulullah itu orang Arab, jadi bahasanya bahasa Arab. Seperti itu ya. Jadi jangan alergi sama Arab, karena Rasulullah itu orang Arab. Al-Quran merupakan hujjah. Secara garis besar, Al-Quran berisi pemahaman tentang hakikat kemanusiaan dan alam. Segala hukum, peraturan, pedoman, beribadah diatur dalam Al-Quran. Jadi kan Al-Quran itu sebagai hujjah. Jadi demikian umat Islam dituntut minimal membacanya dan mentadabburinya, memahami, merenungi isinya atau apa. Apalagi membaca Al-Quran bernilai ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu nilainya ibadah. Ya, beda kamu dengan membaca WhatsApp, baca status orang, itu belum tentu ada nilai ibadahnya. Tapi kalau baca Al-Quran itu udah jelas ada nilai ibadahnya.
Selanjutnya Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabiannya. Jadi Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah dan mukjizat tersebut dikhususkan hanya bagi Rasulullah SAW dan tidak untuk nabi yang lain. Karena setiap nabi dianugerahi mukjizat khusus yang tidak sama antara satu nabi dengan nabi yang lain. Pernah ada orang berpikiran, oh Nabi Muhammad kok kalah sama Nabi Musa? Nabi Musa itu kan dikaruniai mukjizat tongkatnya bisa membelah lautan. Tapi Rasulullah kenapa hanya kitab? Jangan salah. Ketika Nabi Musa menunjukkan ke mukjizatnya dengan membelah lautan, yang tahu apa? Yang tahu adalah orang-orang yang berada di sekitar situ kan, yang melihat kejadian itu kan. Tapi ketika Al-Quran, Allah memberikan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu mukjizatnya Al-Quran, sampai sekarang kita masih bisa merasakan itu, masih bisa melihat itu, ya kan? Malah tahu ataupun kita mendapat pengetahuan tentang mukjizat Nabi dan Rasul yang lain itu dari Al-Quran. Demikian kan? Ya. Jadi mukjizat yang lain itu hanya bersifat sementara. Nah, misalnya berubah menjadi ular gitu, itu hanya berupa sementara. Maksudnya berupa sementara itu kita sekarang ini tidak bisa melihatnya lagi. Kita tahu semuanya itu, kisahnya itu dari Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Rasulullah. Misalnya menghidupkan orang mati. Orang yang tahu itu, yang ketika berada di situlah orang-orang yang tahu. Jadi kalau orang yang berada di daerah lain kan tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi orang yang kemungkinan yang beriman itu yang ketika saat itu melihat, Masya Allah hebatnya. Nah, seperti itu, langsung beriman. Tapi orang yang tidak melihat kan ragu-ragu, benarkah tidak, ataupun dari omongan orang lain. Tapi kalau Al-Quran itu kita bisa cari, bisa lihat, kita bisa pelajari. Demikian ya. Al-Quran datang bersama diutusnya Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakat yang sangat gemar bersyair. Turunnya Al-Quran dengan bahasa yang sangat indah membuat mereka terkagum-kagum. Mereka meyakini keindahan tersebut bukan bahasa manusia, melainkan bukan bahasa manusia. Tapi mereka enggan untuk mengakuinya. Walaupun dalam hati kecilnya mereka menyadari ini tidak mungkin ini buatan manusia. Tapi mereka tetap tidak mau beriman. Seperti itulah ya. Sehingga Al-Quran itu pun menurunkan tantangan kan. Dan Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat, sedangkan kitab-kitab terdahulu tidak dikatakan demikian karena adanya jaminan keotentikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan itu diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya serta berkat upaya-upaya yang dilakukan manusia. Keotentikan Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat ke-19. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sesungguhnya kamilah, inna nahnu nazzalna zikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan wa inna lahu lahafizun. Jadi karena Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang akan memeliharanya. Selanjutnya Al-Quran sebagai hukum. Ajaran Islam merupakan agama yang menuntut umat Islam untuk memperoleh jalan hidup yang benar guna meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Jadi Al-Quran adalah kitab samawi terakhir dan sempurna sebagai pedoman hidup manusia, berisi hukum yang lengkap. Jadi kandungan Al-Quran itu, anak-anak ibu bisa baca, di dalam Al-Quran itu ada tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Tuh. Ada ibadah. Jadi aktivitas yang menghidupkan tauhid dan hati, dalam hati itu. Janji dan ancaman. Janji-janji dan ancaman. Yang menjanjikan pahala dan surga, dan ancamannya adalah dosa dan siksa neraka.
Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kisah dan cerita. Kisah-kisah dan cerita itu bisa dijadikan hikmah dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi asas Al-Quran dalam menetapkan hukum adalah meniadakan kesulitan. Asasnya meniadakan kesulitan. Dalam nih ada dua ayat dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 286 dan Quran surah Al-Baqarah ayat kedua ayat 185, ayat ke 286 itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Selanjutnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dengan dasar kedua ayat tersebut, umat Islam diperbolehkan ketika berpergian boleh mengqashar atau menjamak, mengqashar dan menjamak sholat sesuai dengan syarat-syaratnya. Ketika sulit melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh melakukan dengan cara duduk. Ketika sulit duduk, boleh berbaring. Nah, seperti itu. Ketika berbaring masih tidak bisa, boleh pakai isyarat, ya. Boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan bila sedang menjadi musafir. Bila tidak menemukan air, boleh tayamum sebagai pengganti wudhu. Ketika dalam keadaan terpaksa yang mengancam nyawa, boleh memakan makanan yang haram. Tuh. Ya, jadi ini meniadakan kesulitan. Jadi apabila kamu merasa kesulitan, ada yang memudahkannya. Tapi bukan berarti memudah-mudahkan, ya. Memudah-mudahkan. Kotor nih, nggak bisa sholat, nggak usah sholat ya. Bukan seperti itu, ya. Itu namanya memudah-mudahkan. Sedikit pembebanan. Jadi Al-Quran itu berisi juga pembebanan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu. Justru akan menyusahkan kamu jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan. Niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan bimbingan kepada hambanya agar mereka menerima apa yang diturunkannya dan telah disampaikan oleh Rasulnya kepada mereka agar mereka tidak menjatuhkan pertanyaan yang bermacam-macam bila jawabannya tersebut akan memberatkan dan menambah beban mereka dalam menjalankan kewajiban. Tuh, cerita seperti masyarakat Yahudi ketika menyembelih sapi, diminta menyembelih sapi. Pertama turun perintahnya adalah menyembelih sapi. Ditanyakan sapinya seperti apa? Dijelaskan lagi. Sapinya berwarna apa? Sapinya seperti berwarna apa? Warnanya seperti apa? Itu akan semakin spesifik dan akan semakin menyulitkan kita. Ya. Jadi akan mempersulit. Misalnya kalian seperti ini, misalnya ibu memerintahkan kalian, meminta tolong kalian untuk mengerjakan tugas. Bu, kerjakan tugas, kumpulkan besok, misalnya seperti itu. Kalian tanya lagi, Bu, kerjakan tugasnya di mana? Di buku, misalnya seperti itu. Buku apa? Warnanya apa? Kan seperti itu. Kan pertanyaan itu akan menimbulkan jawaban-jawaban yang akhirnya akan menyulitkan kalian. Karena akhirnya kerjakan tugasnya di buku. Bukunya berwarna merah, merahnya merah marun, yang bergaris, yang disampul dan sebagainya. Itu kan ujungnya akan menyusahkan kalian. Jadi cukup ketika kerjakan tugasnya di buku tugas, ya sudah, buku tugas. Mau buku tugasnya besar, kecil, disampul, tidak disampul, selama tidak ada penjelasan lebih, ya berarti kerjakan di buku tugas. Sudah. Seperti itu ya. Jadi ada masanya terlalu banyak bertanya itu sangatlah tidak baik ya anak-anak ibu ya. Bertahap dalam menetapkan hukum. Jadi ketika Allah itu akan menetapkan hukum dalam Al-Quran itu bertahap.
Contohnya ketika pengharaman minuman keras. Jadi tidak ada yang langsung haram. Kalau sekarang kan kita haram, minuman-minuman keras itu kan haram kalau kita minumnya. Tapi ketika waktu itu sebelum turunnya pelarangan minum minuman keras itu bertahap. Seperti itu ya anak-anak ibu ya. Karena ketika itu orang-orang jahiliyah itu masih banyak yang suka minum minuman keras. Kalau langsung dilarang, dia pasti tidak mau, tidak bisa. Nah, jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang buruk itu perlahan-lahan, pelan-pelan. Pelan-pelan, yang penting istiqomah. Misalnya kamu dari orang yang malas sholat atau tidak pernah sholat, tiba-tiba mau sholat rajin, misalnya rajin tepat waktu gitu kan. Ya akan sulit, bisa tapi sulit. Caranya bagaimana? Pelan-pelan. Kita meyakini itu sholat adalah kewajiban. Yang penting kamu kerjakan dulu sholat. Yang penting saya sholat dulu. Sholat sampai kamu menjadi terbiasa. Kehidupan kamu itu tidak pas kalau kamu tidak sholat. Ketika kamu sudah sholat, istiqomah sholat, kamu bisa meningkatkan. Misalnya sholatnya menjadi tepat waktu, sholatnya di masjid. Nah seperti itu ya nak ya. Jadi orang itu menjadi baik itu berproses, tidak bisa langsung baik misalnya itu. Bisa tapi berat. Tidak, maaf, bukannya tidak bisa sama sekali, bisa tapi berat, seperti itu ya. Jadi Allah itu maha tahu. Ketika melarang sesuatu, Allah tidak langsung jangan. Nah, seperti itu kan. Seperti tadi di depan kan, ketika kamu merasakan ada kesulitan atau ada uzur tertentu, terdampar, bagaimana misalnya dalam hutan tidak ada makanan, yang ada cuma makhluk yang haram, kamu boleh makan, tapi sekedar untuk kehidupan kamu, sekedar kamu makan supaya kamu tidak mati, kayak gitu ya. Lanjutkan pada macam-macam hukum dalam Al-Quran. Hukum dalam Al-Quran itu ada hukum i'tiqadiyah, akidah, berkaitan dengan masalah keimanan atau kepercayaan. Jadi hukum ini tercermin dalam rukun iman, dan ilmu yang pelajari adalah ilmu tauhid dan ilmu kalam. Hukum qauliyah atau akhlak, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Setiap muslim itu dituntut untuk memiliki sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela. Jadi ilmu yang pelajari tadi adalah ilmu akhlak. Hukum syariah atau syariah, yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan Allah dengan sesama alam sekitar. Hukum ini tercermin hubungan dengan Allah dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam hukum Islam dan disebut dengan hukum syariat. Ilmu yang mempelajari disebut ilmu fikih. Hukum amaliyah dalam Al-Quran terbagi menjadi dua jenis. Hukum ibadah, yaitu berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, sholat, zakat, puasa, haji. Hukum muamalah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia mengenai harta benda dan segala hal miliknya. Contohnya jual beli, gadai, riba. Hukum perkawinan, yaitu hukum yang berkaitan dengan keluarga seperti pernikahan, perceraian, adopsi anak, ya, sebagainya. Hukum waris, hukum yang berkaitan dengan harta benda dan disebabkan oleh kematian. Hukum jinayat adalah hukum yang berkaitan dengan jiwa, akal, kehormatan manusia serta pembunuhan, zina, menuduh zina, mencuri, merampok, kudeta dan murtad. Hukum siyasah, yaitu hukum yang berkaitan dengan negara seperti imamah negara, wijara, kementerian, hubungan luar negeri, dan sumber keuangan negara. Jadi sebenarnya Al-Quran itu sangat lengkap, ya, sangat lengkap. Ya, Al-Quran sebagai dasar hukum. Secara umum Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Ini dapat kalian baca ya di bukunya. Adapun fungsi Al-Quran terkait dengan hukum Islam adalah sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama. Isi kandungannya lengkap membicarakan beraneka persoalan yang terkait dengan kehidupan dunia dan akhirat.
Meskipun demikian, harus disadari bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Al-Quran masih bersifat umum. Contohnya, perintahnya jelas tetapi caranya tidak jelas. Contoh ayatnya adalah Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 43. Wa aqimus sholah. Jadi, dan laksanakanlah sholat. Itu kan perintah Allah itu menyuruh kita melaksanakan sholat. Tapi dalam Al-Quran itu tidak ditemukan bagaimana sih sebenarnya tata cara sholat yang baik. Seperti itu. Perintahnya jelas tapi ukurannya tidak jelas. Contoh ayat yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-43 yang berbunyi wa atuz zakah. Maaf ya ke slide lidahnya. Watuz zakah, jadi tunaikanlah zakat. Petunjuknya jelas tapi batasnya tidak jelas ya. Contohnya tentang menyapu muka dan tangan dalam tayamum, sampai di mana yang disapu, seperti itu ya. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Jadi, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu, tidak terperinci seberapa. Jadi kita perlu penjelasan lebih. Jadi kalau Al-Quran itu masih ada yang bersifat global, jadi kita perlu penjelasan lebih ya. Sekarang hadis, sunnah dan hadis. Jadi jika dalam kitabullah tidak ditemukan, saya akan menyelesaikan perkara dengan sunnah. Demikian jawaban Mu'az bin Jabal ketika ditanya Rasulullah. Pada waktu Mu'az akan berangkat ke Yaman untuk berdakwah, akhirnya sunnah menduduki peringkat kedua setelah Al-Quran sebagai sumbernya. Jadi ketika Mu'az bin Jabal itu diminta Rasulullah untuk pergi safar, beliau mendapatkan pertanyaan, apabila engkau menemui suatu masalah dan engkau tidak menemuinya di dalam Al-Quran, apa yang akan engkau lakukan? Jadi beliau menjawab, jika dalam kitabullah tidak ditemukan, saya akan menyelesaikan perkara dengan sunnah. Seperti itu. Secara bahasa, arti sunnah adalah jalan tabiat dan peri kehidupan, sedangkan sunnah menurut istilah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul maupun sesudah. Beberapa unsur pokok dari sunnah yaitu perkataan Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW, takrir Rasulullah SAW, pengajaran Rasulullah SAW kepada para sahabat, sifat-sifat Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Hal-hal yang termasuk dalam sunnah tidak semua dapat dijadikan sumber hukum. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sunnah yang dijadikan dasar pengambilan hukum. Oleh karena itu, dalam usul fikih lebih sering dipakai istilah hadis daripada sunnah. Secara bahasa, arti hadis adalah berita atau sesuatu yang baru. Secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir yang dilakukan Rasulullah SAW. Tuh. Macam-macam hadis. Ada hadis qauliyah. Hadis yaitu berasal dari perkataan Rasulullah. Hadis fi'liyah yaitu dari perbuatan Rasulullah. Hadis takririyah yaitu berdiam dirinya Rasulullah ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan di hadapan Rasulullah SAW atau tidak. Akan tetapi berita mengenai perbuatan tersebut sampai kepada Rasulullah. Selain 3 macam hadis, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sebagian besar ulama menambahkan satu lagi, yaitu hadis hamiyah, yaitu sesuatu yang dikehendaki Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi belum sempat terlaksana. Contohnya puasa pada tanggal 9 Muharram kemarin tuh ya. Pembagian hadis. Pembagian hadis itu banyak ragam. Jadi macam-macamnya tergantung sisi mana hadis itu dilihat. Salah satunya dari segi sanad, matan dan rawinya. Macam-macam tergantung di sini ya. Salah satunya hadis yang ditinjau dari segi sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan. Jadi sanad itu jalan ya. Jadi banyak atau sedikitnya. Kalau matan itu isinya. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya, yang menurut kebiasaan mereka tidak mungkin berbuat dusta dikarenakan banyaknya jumlah mereka. Jadi hadis mutawatir itu hadis diriwayatkan banyak orang ya. Selanjutnya ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Ramai yang meriwayatkannya tapi tidak pada sampai tingkat mutawatir. Itu hadis ahad. Ditinjau dari segi kualitasnya dapat dilihat dari mutu periwayatan atau sifat orang-orang yang meriwayatkan. Jadi berdasarkan sifat-sifat orang yang meriwayatkan itu, hadis ahad dibagi menjadi hadis sahih. Hadis yang periwayatannya sanad tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang yang adil dan teliti. Selain itu dalam periwayatannya tidak ada keganjilan dan kecacatan. Hadis sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Hadis hasan, hadis yang periwayatannya atau sanadnya diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti. Meskipun tidak ada keganjilan dan kecacatan, hadis hasan masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Selanjutnya ada hadis doif. Hadis doif itu yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini berbeda-beda tingkat kelemahannya tergantung pada jauh dan dekatnya pada syarat-syarat hadis sahih. Jadi hadis dhaif itu tidak dapat dijadikan hujah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ini Bu baca singkat-singkat saja ya. Nanti anak-anak Ibu baca kembali dan tanyakan apabila ada yang kurang dipahami. Sebagai bayan takrir, yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan. Bayan tafsir, yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Selanjutnya sebagai bayan tansyir, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Ada ijtihad. Ijtihad ini adalah sumber hukum Islam yang ketiga. Tuh, fatwa-fatwa biasanya berisikan fatwa-fatwa. Menurut bahasa ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad atau zuh, yang berarti bersungguh-sungguh dan jahd berarti sulit. Jihad sama-sama memerlukan kesungguhan dan mengalami kesulitan, sehingga makna utama ijtihad adalah kesungguhan karena yang dihadapi adalah sesuatu yang sulit. Secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya baik dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan persoalan olah pikiran dalam rangka memahami teks Al-Quran dan hadis, atau mencari jalan keluar dari permasalahan hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Nah, jadi mujtahid itu orang yang beristihad, orang yang melakukan istihad namanya mujtahid. Untuk menjadi seorang mujtahid itu yang diperlukan adalah memahami kandungan Al-Quran dan hadis, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmu dan segala kelengkapannya, nahwu shorof, melengkapi ilmu usul fikih dan kaidah fikih secara mendalam, memahami persoalan ijma
memiliki kecerdasan dan akhlak karimah. Amin. Tuh, syarat-syarat mujtahid itu tadi ya. Dasar-dasar istihad. Dasar-dasar istihad adalah Quran Surah An-Nisa surah ke-105. Fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad itu sebagai sumber hukum Islam yang tiga memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam. Sangat dihargai peran akal dalam agama Islam. Jadi Islam itu juga menghargai akal. Bentuk-bentuk ijtihad ada ijma. Ijma menurut bahasa artinya sepakat, setuju, sependapat menurut istilah. Jadi ijma itu apa? Ijma itu adalah sepakat, setuju, sependapat tuh ya. Ada kias. Kias itu menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah kias adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada nasnya dengan cara membandingkan pada suatu kejadian yang lain. Nah, ya. Nih kita lanjut pada macam-macam kias tuh. Kias as, yaitu dasar yang menjadi hukum persamaan atau menyerupai Al-Quran. Far'un, yaitu perkara yang diserupakan. Ilat atau sebab, sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum pokok Al-Quran dan hadis dengan hukum cabang. Jadi hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah beberapa hal seperti ini. Yang pertama, agar tidak tersesat dalam perilaku sesuai tuntunan agama Islam. Menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperoleh kebahagiaan hidup dunia karena sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan tentunya juga memperoleh kebahagiaan akhirat. Terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat. Sekian penjabaran dari Ibu. Apabila ada yang kurang, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan ditanyakan, bisa melalui grup WhatsApp, bisa Telegram, atau bertemu sama Ibu langsung ya. Sekian pembahasan dari Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.